Oke, selamat datang channel saya DH Herdiana ya. Kali ini kita bakal menentukan support dan resisten. Kita bakal belajar menentukan support dan resisten ya. Nah, dalam menentukan support dan resisten itu sebenarnya gampang banget. Kita tinggal cari ujung-ujungnya aja. Nah, setiap mentok bawah seperti ini bisa disebut support. Terus setiap mentok atas seperti ini bisa disebut resisten. Simpel banget sih, support resisten tuh cuman soal pentok-pentokan itu kan. Kita rubah mode dulu ke mode seperti ini. Nanti kalian pusing kalau nggak terbiasa ya. Seperti ini aja. Nah, kita secara manual dulu ya menentukan support resistennya nih. Support resisten secara manual kita tinggal cari aja ujung-ujungnya. Ini pakai horizontal. Ini namanya support. Setiap mentok bawah nih support. Terus mentok bawah lagi, support lagi. Sini support nih. Ini harus di ujung banget ya kalian ngekliknya nih. Kalau diperbesar nih, kalian tandainnya pas dari ujung candlenya nih. Dari ujung candlenya. Nah, seperti ini aja. Gampang-gampang aja, ini support. Terus ini juga support. Setiap mentok bawah pokoknya support nih. Mentok bawah terus pantulin ke atas itu support. Ini support, terus ini support juga. Nih. Ini support, gampang kan? Tinggal begini-begini doang tuh. Kalian lihat ini support nih. Ini kita tarik dari antena bawahnya. Cara menentukan support yang pertama seperti itu. Terus kita resisten. Resisten nih kita tandain juga. Ini mentok atas nih. Pas di atasnya resisten. Terus mentok atas lagi yaitu resisten lagi. Nih, ini jadi resisten. Nih, kalau kita deketin. Nah, ini jadi resisten juga nih. Tuh, resisten. Mentok atas lagi, resisten lagi. Terus saja seperti itu. Nih, ini mentok atas. Oke, resisten. Ini cara mudah menentukan resisten yang pertama ya. Sebenarnya banyak banget cara menentukan resisten itu guys. Kita hapus dulu. Nah, buat kalian yang belum join ke Telegram, grup diskusi, kalian bisa join melalui link yang ada di deskripsi dan itu gratis ya. Nggak ada yang berbayar. Kecuali kalau kalian mau donasi nggak apa-apa, kita terima ya. Nah, terus cara kedua kita menentukan resisten atau tingkatan-tingkatan level kenaikan dengan cara yang apa ya, kita ganti chartnya B BMRI lah. BMRI kita cari. Oh, agak delay. Nah, BMRI nih. Nah, misalkan nih BMRI misalkan dia mau melakukan kenaikan dari sini. Terus kalian mau cari tahu tuh supportnya, resistennya di mana? Otomatis kalau dia mau naik dia pasti lewatin resisten dong, sama break di atas resisten. Nah, kalau kalian mau manual tinggal seperti ini aja. Nih, seperti ini aja. Ini jadi resisten. Nih, ini mentok atas ya, ini mentok atas nih kalau diperdekat. Nih, ini mentok atas resisten. Ini resisten juga nih yang di atas. Kita tandain lagi, perkecil dulu aja. Kayak gini biar gampang. Nih, ini resisten. Jadi ada kemungkinan kalau si BMRI naik itu dia bakal nyentuh garisan resisten ini 7.600 sama 8.000. Itu cara kita menentukan target poin yang akan dicapai ya. Itu secara manual dulu atau kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Pakai rectangle ya, kita perdekat dulu. Nah, atau kalian bisa tandain pakai rectangle biar lebih enak dilihat. Ini mentok atas nih. Mentok atas, ambil di atasnya.
tarik ke pinggir. Nah, terus pakai lagi, tarik ke pinggir lagi. Nah, seperti ini. Jadi ini target-target yang harus dicapai. Pasti kalian sering banget kan lihat ada balok-balok seperti ini kalau orang analisa dan itu jadi target tumpuannya. Nah, itu yang disebut resistennya. Jadi bebas kalian mau menggambar resisten seperti apapun. Yang jelas resisten itu ada ketika mentok atas dan support ada ketika mentok bawah. Nah, selain itu ini juga bisa disebut sebagai resisten nih. Ketika dia akan melakukan kenaikan dari bawah sini, misalkan candle ini belum ada nih, dia mau naik dari bawah sini. Nah, ini bisa jadi resistennya juga nih. Walaupun sebenarnya itu support. Ini support, tapi support ini akan menjadi resisten ketika si polanya tuh dari downtrend ke uptrend, karena kan ini uptrend nih, turun downtrend, dari downtrend ke uptrend lagi. Nah, ini akan menjadi resistennya walaupun asalnya itu support. Nah, kita tandain di situ, kita bisa tandain juga sebagai resisten. Kita pasang ini horizontal. Nah, itu dia resisten. Nah, kalau kita lihat candle kenaikannya dia tepat menginjak resistennya ya. Jadi seperti itu yang dinamakan support dan resisten, atau kita bisa pakai rectangle juga nih. Kita rectangle di sini ini sebagai target kenaikannya, semisal dia masih berada di bawah. Nih, seperti ini. Nah, bisa kalian lihat support baru yang terbentuk itu akan terbentuk pada resistennya. Ini kan udah jadi support nih kalau kita lihat. Ini support dari kenaikan menuju ke sini kan. Nah, si support ini dia akan berdiri tepat di resistennya. Jadi support baru itu akan terbangun di resistennya. Di resistennya. Saya ulangi ya. Support baru akan terbentuk di histori resistennya. Oke. Gampang banget kok. Terus gimana cara kita menentukan trend line sekaligus saja sama trend line-nya ya. Kalau trend line kita tinggal tarik aja dari garis ujung ke ujung. Kita tarik dari sini nih. Ini swing low ke swing low berikutnya. Seperti ini. Nah, jadi kita tarik dari low yang paling ujung, yang paling dalam. Ini juga sebenarnya disebut low, tapi ini terlalu atas. Jadi kalau kita mau menentukan trend line, kita tarik dari yang paling bawah menuju paling bawah. Intinya dari yang paling luar terluar ya. Ini kan dalam nih. Jadi kita ambil dari yang paling luar ke yang paling luar juga. Nah, ini jadilah trend line. Karena ini mengarah ke atas, ini bisa dikatakan trend line-nya bullish ya. Walaupun di sini ada penurunan, di sini ke sini ada penurunan, itu secara garis besar trennya masih dalam keadaan tren bullish ketika kita tarik dari sini. Walaupun di sini ada penurunan, itu bukan berarti trennya menjadi downtrend ya, bukan berarti downtrend atau bukan berarti bearish. Dalam hitungan besarnya dia masih dalam keadaan uptrend atau keadaan bullish. Walaupun di sini ada penurunan, itu tidak bisa dikatakan menjadi downtrend, tapi secara garis besarnya dia tetap uptrend kalau kita tarik seperti ini. Terus garis atasnya tarik dari mana? Ya sama aja, dari terluar ke yang terluar. Ini yang paling atas. Ini tunggu agak susah. Nah, ini yang paling atas nih. Ke yang paling atas juga. Jadi tariknya seperti ini. Nah, cara menariknya seperti ini. Nah, ini garis terluarnya. Ini paling atas, ini paling atas. Kalian sambungin, tarik ke ujung. Nah, jadilah seperti ini. Terus bang, kenapa si candle ini kepotong, nggak ke bawah? Karena dia akan mencoba membuat line atau channel baru ya. Jadi dia bakal buat channel baru, bukan di sini lagi konsolidasinya.
Tapi nanti dia buat sebuah channel baru di atas ini. Konsolidasinya bisa seperti ini. Terus menuju ke atas. Nah, itu secara garis besar. Secara garis kecilnya seperti ini. Kalian bisa tarik lagi. Dari sini kan ini dari sini habis kan. Dari sini habis. Nah, kalian bisa tarik dari garis yang sudah kita tarik tadi dari sini, karena ini terus mengarah ke atas. Kita tarik dari sini. Dari sini ke sini, ke yang paling low. Nah, low-nya di sini nih. Nah, jadi dari situ kita tarik ke sini. Nih, saya tandain lagi. Ini low, ini low. Kita nggak boleh narik ke atas ini. Jadi kita harus ambil bagian-bagian terluarnya. Terus atasnya gimana ya? Atasnya sama juga. Atasnya kita tarik dari sini ke sini. Seperti ini. Nah, jadi ini trendline yang akan dia capai selanjutnya. Sebelumnya dia menggunakan trendline yang ini. Nah, selanjutnya dia akan menggunakan trendline yang ini. Terus mengarah ke atas. Nih, kalau kita hapus, kita coba hapus. Nah, jadinya bentukannya seperti ini, guys. Dia mantul-mantul di kisaran sini. Seperti ini, terus makin atas, makin atas. Sekarang dia sudah membuat trendline atau channel baru ya. Jadi kenapa tadi ini nggak ketarik atau kepangkas waktu kita tarik dari sana sampai sini, karena dari mulai sekarang, mulai dari sini ke sini, ini sudah membuat suatu channel baru. Jadi semisal dia turun, dia berpotensi turun ke garis line sini, setelah itu dia mantul lagi atas seperti ini. Normalnya seperti ini harusnya. Semisal dia keluar dari line yang saya tarik ini, nah itu berarti akan ada perubahan line. Mungkin dia akan berubah arah dari yang asalnya bullish menjadi bearish. Dari yang asalnya seperti ini menjadi bearish seperti ini. Nah, jadi patut kalian curigai ketika suatu chart sudah keluar dari channel lainnya atau dari trend lainnya, itu harus hati-hati. Nah, kalau kalian perhatikan nih, nyentuh bawah, nyentuh atas, turun, nyentuh bawah lagi, nyentuh atas lagi, turun, nantinya bakal sentuh lagi ke sini dia. Kalau memang dia masih mau melanjutkan kenaikannya, dia harusnya masih bisa mantul di kisaran sini. Terus nanti mantul lagi ke atas seperti ini. Yang pasti setiap dia mentok atas, turun, mentok atas, turun. Kalau misalkan dia bisa beri ke atas line sini, berarti dia bakal buat line baru. Itu cara menentukan trend line ya. Dan cara menentukan support and resistance. Terus selanjutnya, support dan resisten itu bisa kita tentukan dengan Fibonacci. Nah, cara menarik Fibonacci, kita cari dulu saham yang enak deh. Apa ya? Kita pakai sahamnya Elsa kali ya. WSBP. Nah, Fibonacci ini memang agak sulit dipahami pastinya sama kalian ya. Jadi kita bakal cari chart yang emang gampang buat dijelasinnya. Oke, XAY atau kita pakai apa ya? Yang gampang tuh kita cari dulu. Biar saya kasih pemahaman yang gampang gitu. Asri deh. Nah, kita pakai Asri aja nih. Kita pakai nih gambaran roadmap. Kita hapusin dulu ya. Kita bakal coba menggunakan Fibonacci untuk menentukan support dan resisten. Nih, bentar kita hapus. Nah, support dan resisten. Fibonacci kita bakal tarik dari ujung sini guys. Dari ujung antena atas ke antena bawah. Itu untuk menentukan target kenaikannya. Jadi kita bisa tarik Fibonacci dari sini. Dari swing high ke swing low. Nah,
Jadi semisal si Asri naik, level-level kenaikan yang harus ditujunya ya ini, garis-garis ini. Itu yang menjadi support dan resistennya. Ini garis-garis ini yang akan menentukan resisten. Kalau kita tarik secara manual tadi, ini kan mentok atas nih. Kita tandain seperti ini. Resisten dong. Pokoknya setiap mentok atas resisten. Ini di sini nih ada pentokan nih. Resisten. Sejajar kan sama Fibonacci. Mentok atas lagi. Oke, mentok atas di sini. Resisten. Jadi seperti itu, kalian bisa mencari support dan resisten secara manual atau kalian bisa menggunakan Fibonacci juga untuk menentukan support dan resisten. Dan untuk menentukan target penurunan, kita tariknya dari atas ke bawah, dari atas sini ke bawah sini. Dari bawah, sorry kebalik. Dari bawah sini ke atas sini. Untuk menentukan penurunannya sampai mana, semisal chart itu menunjukkan akan adanya penurunan. Tariknya dari sini ke sini. Nah, tarik dari sini ke sini. Kita cuman balik, berarti semisal dia misalkan ya, bukan berarti bakal turun. Misalkan chart Asri udah sampai sini, berarti dia berpotensi turun ke wilayah sini. Ini yang akan menjadi resistennya. Kalau kita tarik secara manual lagi, tarik manual, nih, sejajar kan dengan Fibonacci, gak beda-beda jauh amat gitu. Kalau kita tarik ke pinggir mungkin ini bakal nemu nih, tuh, kalian lihat resisten dan Fibonacci menunjukkan tepat berada di sana pula. Nah, kalau kita lihat di sini per cut, kenapa Fibonacci-nya berada di garis biru? Kenapa nggak sejajar? Lihat di sini. Ini mentok atas. Itu bisa kita tandain juga. Itu alasan kenapa Fibonacci-nya berada di atas. Nah, sekarang kita coba tarik ke pinggir. Nih. Berarti ini yang akan menjadi patokan kuat untuk pantulannya. Atau itu yang akan menjadi resisten kuatnya karena di situ ada double resisten. Jadi Fibonacci itu berada di tengah-tengahnya antara resisten atas dan resisten bawah. Oke, saya rasa mungkin segitu aja. Kalian mungkin paham. Kalau misalkan kalian nggak paham, kalian bisa tanya lewat grup Telegram dan itu gratis. Linknya ada di deskripsi ya. Tolong kasih penilaian ini cukup bagus atau enggak, silahkan komen di bawah.